Ya, ya saya ambil contoh kalau pertanyaan My Sister mengenai beras. Beras itu kan sebenarnya kita sudah punya takaran harga, bagaimana supaya harga impor dan harga jualnya di Indonesia itu terjangkau ya. Kita tahu sekarang seperti beras medium SPAP itu 10.900 untuk Jabodetabek misalnya per kilo, atau 54.500 per 5 kilo. Nah ini kondisinya kan sekarang yang terjadi adalah justru sudah masuk importnya, kita punya planning import tahun ini kan 2 juta ton ya, 1,6 sudah masuk, 400.000 sedikit lagi dibongkar udah masuk. Tetapi yang terjadi adalah justru penyalahgunaan ya, barang-barang komoditi import ini yang dioplos kemudian dijual dengan harga lebih mahal karena memang kualitasnya bagus, kualitasnya premium. Nah, saya pikir ini adalah peran yang harus berantai dengan seluruh pihak berwenang tentunya. Ya, tidak hanya tingkat provinsi tapi seluruh kabupaten kota. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Karena justru beras ini kan sudah diimpor diberi subsidi kan dijualnya. Kemudian sekarang dioplos malah oleh para spekulan ini dimasukkan di brand yang baru. Padahal berasnya beli murah dengan beras SPAP ini. Masukkan brand baru kemudian dijual dengan beras yang lebih mahal, premium. Nah ini yang terjadi sehingga beras itu di market itu terjadi kenaikan-kenaikan yang justru bukan seharusnya demikian. Nah berkaitan juga tadi saya mengutip Pak David tadi katakan mengenai adanya sinyalemen kenaikan harga bahan bakar minyak. Ya memang saatnya sekarang ini kaitan juga dengan transportasi kita, sarana transportasi kita yang membawa barang-barang komoditi tadi. Kalau ini naik kan berarti kan akan mempengaruhi juga harga logistiknya. Nah bagaimana supaya switching ke B20 misalnya untuk mengurangi import produksi minyak kita ini sehingga memakai CPO sendiri ya yang juga akan meningkatkan produktivitas CPO tentunya. Nah ini harus segera dan langsung memang dilakukan sehingga balance-nya ini tetap terjadi karena kita tahu sekarang harga minyak juga kan sudah mulai meningkat ya 89 ya 85. Kemarin Pertamax juga habis naik kok beberapa minggu yang lalu. Jadi ini satu takaran yang harus diperhitungkan juga karena nanti akan berdampak kepada sektor ya apalagi transportasi. Ya transportasi itu adalah ujung tombak untuk memindahkan barang satu tempat ke tempat yang lain. Nah jadi ya ini semuanya memang perlu bekerja sama dan yang penting di sini adalah fungsi pengawasan dan fungsi penindakannya. Dengan tegas tanpa kompromi karena memang kita tidak dalam kondisi yang lagi nyaman saja tetapi kita harus berjuang dengan pergeseran nilai rupiah ini. Oke.